Malam guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta guys. Malam minggunya ceria, sehat selalu dan banyak rezeki guys. Saya akan unggah ini tapi hanya sebuah cerita momok yang menakutkan di dunia kulkas itu. Suara kemerucuk di evap, apakah harus di flashing atau tidak, atau ini menjadi masalah besar bagi para tukang kulkas. Sudah saya uji berkali-kali di evap, kulkas, freezer, showcase apapun. Ini Anda sudah saya suruh dengerin sendiri. Jadi di kulkas ini, evap ini saya suruh dengerin, itu sering konten bahwa suara di evap ini kemerucuk. Ganti kondensor, tidak ganti kondensor, nambal, ganti evap, ini kemerucuk. Artinya kemerucuk ini tidak menjadi momok yang menakutkan ini bagi para tukang kulkas. Saya kasih tahu karena sudah saya uji berulang-ulang, dan untuk Anda itu video supaya Anda melihat bahwa kemerucuk ini ternyata tidak jadi permasalahan besar. Satu nih yang perlu Anda ingat, kemerucuk ini di evap ini tentu ada sebuah sebab. Satu, filter kosong dan filter isi ini perlu diingat. Anda bisa coba sendiri ini antara filter kosong dan filter isi. Ini suara di evap ini jelas berbeda. Sudah saya unggah dulu sekali bahwa filter isi dan kosong ini tentu suara di evap ini berbeda. Apa sebabnya? Satu, kalau filter kosong ini, kalau ada metil ataupun oli ataupun apa, ini langsung ini masuk langsung ke kapiler. Jadi seperti selang sendat-sendat tapi kapiler bolong. Ini permasalahan di filter. Kalau filter isi misalkan ini diolah dulu ini, jadi yang keluar ke kapiler mau ke evap ini sudah pasti ini diputar dulu oleh isi filter. Artinya nih yang namanya sejenis keramik itu yang bulat-bulat. Ini logika dan sudah saya unggah dulu sekali perbedaan ini. Satu ini. Kedua ini, kalau memakai filter kosong, ini logikanya ini kalau ada metil lewat, sisa oli lewat, ini akan lari langsung menuju kapiler dari filter kemudian ke evap. Dorongan ini kadang sendat karena kapiler ini penuh misalkan dengan metil atau apa, satu lubang kemudian kemerucuk di evap. Ini jelas bukan masalah besar. Tetap kuncinya ini di kapiler bolong. Sudah saya uji berulang kali, nggak mengganti kondensor evap ataupun evap bocor, saya pasang lagi, ini tetap kemerucuk. Bahkan kulkas baru pun kemerucuk. Alhasil tidak menjadi masalah besar. Artinya ini sudah saya uji. Jadi kalau Anda misalkan kulkas ini evapnya dingin, kerucuk-kerucuk, tidak ada masalah. Karena ini menurut saya ini momok yang menakutkan ini rupanya di dunia perkulkasan guys. Saya lagi nih di evap ini. Evap ini ada olinya jadi kemerucuk, harus di flashing. Tapi ini bukan bocor evap. Saya dari dulu ini yang namanya flashing evap ini saya luar biasa termasuk. Saya hanya ngasih cara di konten saja. Flashing evap body ini seperti ini, dipotong di sep yang ke kompresor kemudian didorong lepras.
Ini yang saya unggah. Tetapi pada prakteknya saya ini sama sekali tidak menggunakan seperti itu. Jadi yang namanya devap ini ada olinya, nggak ada olinya. Oli ini dari mana? Saya kasih tahu ini. Oli yang devap ini, oli yang devap ini, pada saat mesin berhenti, dorong ke kapiler dan ternyata lubangnya kecil, kapiler ini di kompresor ini akan mundur, ini muncrat ke evap. Ini sudah saya unggah dulu sekali. Jadi kalau mesin dihidupin lagi, kapiler ini bolong, dorong dan ditarik lagi oleh si isep kompresor. Tetap pada dasarnya ini kuncinya satu, tetap kapiler juga ini harus bolong. Oke, jadi bukan mampet ini karena faktor oli di evap. Salam ini dari Semarang. Kemudian kalau faktor mampet kepanjangan kapiler ini sangat bisa kemungkinan karena begini. Panjang pipa kapiler kemudian mesinnya besar, PK-nya walaupun lubangnya besar, tapi standar kulkas ini apa freezer diperpanjang, ini memang menjadi mampet karena mendorong ngumpul di filter dan langsung mampet ini karena freon ini gumpal di filter. Ini logika lagi nih. Jadi kalau mesinnya besar, kapilernya panjang walaupun gede, ini bisa menyebabkan mampet. Jadi Anda kalau mengerjakan kulkas bunyi kerucuk-kerucuk tapi dingin, ini teruskan saja karena saya sudah bolak-balik kulkas ini kemerucuk karena faktornya filter. Memotong kapiler ini ada yang miring dengan tang, ada yang lurus, ini juga berbunyi faktor. Kemudian yang di evap ini oli nggak bakalan ini mundur ke kapiler. Apakah ini kalau mundur ini bikin mampet? Tidak juga, begitu didorong langsung keluar ke evap kemudian ditarik lagi. Seperti itu guys kira-kira. Jadi ini untuk para tukang supaya tenang-tenang saja menghadapi kulkas. Kalau Anda sedang mengisi ternyata bunyinya kemerucuk di evap. Saya mengunggah ini bukan istilah, ini sudah bolak-balik di konten ini saya videoin bahwa ini bunyi kemerucuk. Ini tidak masalah, aman-aman saja guys. Oke. Metil, oli, ini ada hubungannya semua. Filter kosong dan isi, kemudian motong kapiler, ini ada hubungannya juga. Antara lurus dengan tang bergerigi ujungnya, kemudian motong dengan alat potong kapiler ini miring, ini semua ada perbedaan di bunyi evap. Jadi ini untuk pengetahuan Anda supaya Anda ini lakukan saja kalau Anda mengalami kemerucuk evap dingin. Bukan bocor ini, saya tidak bicara masalah bocor. Kalau evap ini kemerucuk. Jadi ini saya bongkar dengan kata-kata bukan secara praktek, karena praktek kemarin saja itu kapiler. Kemarin Anda lihat yang freezer ini mesinnya 1/5, 1/4, 1/5 sap, evapnya kecil, kapilernya 0,28, panjangnya berapa itu? Paling 160-an itu yang kemarin saya unggah itu. Artinya ini semakin besar, ini harus semakin pendek. Itu pun orinya itu, jadi saya kasih tahu itu karena orinya. Jadi untuk patokan kita, kalau ada masalah urusan kapiler, memang sengaja saya unggah supaya bisa
bikin patokan masing-masing supaya tentu Anda tahu. Jadi yang penting ngerjain kulkas ini teliti dari awal. Saya bilang kulkas ini dari awal ini harus teliti antara kompresor sebelum melangkah dikerjain ini presnya bagus atau tidak, bocor atau tidak, cetak cetik atau tidak, kemudian kroposnya kayak mana. Ini sebelum Anda melakukan deal negosiasi, ini ceknya harus detail. Seperti itu kira-kira guys. Mudah-mudahan malam minggu ini ceria selalu dan banyak rezeki dan sehat guys. Malam guys.